Di masa depan yang jauh, alam semesta akan menghadapi kehancuran yang akan datang ketika kekuatan kekacauan dan kehancuran mengumpulkan kekuatan. Nasib semua alam semesta berada di tangan seseorang pahlawan yang tak terduga, yaitu Thor, dewa petir. Namun, ini bukan kali pertama dia menghadapi situasi yang sangat suram seperti ini. Hai semua, apa kabar kalian? Kali ini saya akan membahas sebuah filem yang berjudul Thor Ragnarok. Baiklah, sebelum ke alur cerita filmnya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Lepas koplin dan gaskan. Film ini diawali dengan memperlihatkan sosok dewa petir yang sedang terikat di sebuah tempat, di mana ia juga menceritakan tentang pengalamannya yang selalu gagal mencari Infinity Stone. Setelah itu ia pun terjatuh ke bawah. Rupanya Thor sedang disekap oleh raksasa api, yaitu Surtur. Surtur mengatakan bahwa sekarang ayahnya Thor, Odin, sedang tidak ada di kerajaan Asgard. Oleh karena itu ia bebas menceritakan bahwa Ragnarok akan bangkit dan Asgard akan musnah. Ia pun akan menyatukan mahkotanya dengan api abadi pada ramalannya itu. Oh, it's intense. You know, to be honest, that's what heroes do. Tidak lama kemudian, Thor memanggil palunya dan ia berhasil terbebas. Di sana terjadilah pertarungan Thor menghadapi beberapa pasukan Surtur. Bahkan ia mampu mengalahkan Surtur dan mengambil mahkotanya. Setelah berhasil mengalahkan Surtur, Thor pun yakin bahwa Asgard akan baik-baik saja. Lalu ia meminta Heimdall untuk membuka pintu menuju Asgard. Sial sekali, tidak ada respon sama sekali pun di sana. Heimdall sekarang sudah pergi entah kemana karena sebuah tuduhan. Oleh karena itu Skor bertugas menggantikan Heimdall. Sialnya, ia bukannya membantu Thor, melainkan ia asik merayu kewes-kewes yang berada di sana. Hal itu pun membuat Thor susah payah karena harus berhadapan dengan monster naga. Lalu seorang kewes di sana memberitahukan Skor tentang informasi dari Thor. Hal itu pun membuat Skor sadar dan membuka pintunya. Alhasil, Thor langsung ke Asgard dengan potongan kepala monster. Darah dari monster tersebut membuat kewes dan Skor basah. Setelah itu Thor pun bingung dengan patung Loki yang berdiri di depan sana. Ia pun menyaksikan sebuah acara persembahan kematian Loki pada filem Thor The Dark World. Di sana sudah ada sang ayah yang sedang menikmati persembahan dan ditemani oleh wanita-wanita cakep di sampingnya. Thor yang heran dengan ayahnya, ia pun mengancam akan membunuh ayahnya itu jika tidak mengaku siapa dirinya sebenarnya. The other side, brother. Alright, I yield. Oh, rupanya itu adalah Loki yang menyamar. Setelah itu Thor meminta Loki untuk membawanya kepada sang ayah. Loki pun menjawab bahwa ia melihat sang ayah berada di daerah sini. Melihat tempat tersebut sekarang sudah digusur, Thor pun tidak yakin dengan perkataan Loki. Lalu datang beberapa fan Thor mengajaknya berfoto. Di saat itu pula, keanehan pun terjadi. Loki terjatuh menghilang. Thor pun melihat ada sebuah alamat jalan Blicker, tepat pada nomor 177A. Setibanya di sana, rupanya sosok penyihir agung yaitu Dr. Strange sudah menunggunya. Strange menegur Thor untuk tidak membawa Loki ke bumi, karena menurut kita ketahui, Loki pernah memberontak di bumi. Setelah itu Thor menanyakan keberadaan ayahnya. Strange pun memberitahu jika Odin sedang berada di Norwegia. Dengan sehelai rambut Thor, Strange membuat portal menuju ke tempat ayahnya berada. Tidak lama kemudian, Loki pun dijatuhkan di sana.
Loki yang kesal berusaha menghajar Streng, namun Streng membuka sling ring yang membuat mereka berada di Norwegia. Lalu mereka berdua pun menemukan sang ayah yang sedang menikmati Udah nyampe mandangan. Banyak lontong. lontong. Di sana sang ayah memberitahu mereka kalau Ragnarok akan datang. Sang ayah juga mengatakan bahwa dirinya tidak bisa melakukan apa-apa karena keadaan sedang sekarat. Tidak cuman itu, sang ayah juga mengungkapkan sesuatu hal yang tidak mereka ketahui. Rupanya Thor mempunyai sang kakak yang sangat kuat, yaitu Hela. Kematian Odin akan membuat sang kakak Hela terbebas dari kurungannya. Hal itu pun akan membahayakan Asgard karena Hela pasti akan membalas dendam. Dahulu kala Hela bersama Odin berhasil menjadi pemimpin Asgard dan mampu mengatasi semua serangan. Namun tidak ada yang menyangka Hela menjadi kuat dan Odin harus memenjarakannya. Hingga Hela dihapus dari sejarah Asgard. Lalu Odin pun menghilang dari sana. Setelah itu Hela benar-benar datang menemui Thor dan Loki. Hela langsung memaksa Loki dan Thor untuk berlutut. Tentu saja Thor tidak bakal melakukannya. Aneh sekali, palu Thor malah hancur di tangan Hela. Loki yang seorang penakut meminta agar membuka Bifrost. Lalu Hela pun mengikutinya. Hela pun menyerang Loki dan Thor sampai membuat mereka keluar dari Bifrost. Hingga Hela tiba di Asgard dengan penuh kemarahan. Ia pun membunuh beberapa pasukan di sana, namun tidak dengan Skord. Ia pun bersedia melayani Hela. Lalu kita diperlihatkan Thor terdampar di sebuah planet bernama Sakar. Bisa kita lihat banyak sekali sampah di planet tersebut. Lalu datang beberapa alien menganggap Thor adalah makanan hingga mereka menangkap Thor. It's his food. Tanpa diduga, datang sosok wanita bernama Valkyrie. Thor menduga ia akan membantunya. Thank you. Namun sial sekali, malah dia yang menangkap Thor. Thor pun dibawakan kepada sebuah tempat. Kembali lagi ke Asgard. Di sana Hela meminta semua prajurit untuk menganggapnya sebagai raja baru. Namun para prajurit Asgard tidak mau. Hela yang kesal, ia pun membunuh mereka semua. Sementara Heimdall masuk ke Bifrost untuk mengambil pedangnya. Setelah itu kita kembali lagi pada Hela yang sedang melihat sebuah api abadi, di mana api tersebut mampu menghidupkan monster dan orang-orang yang sudah ganti alam. Lalu ia menghancurkan lantai di sana sambil memperlihatkan beberapa mayat prajurit yang berada di sana. Hela pun langsung menghidupkan prajurit Asgard yang sudah ganti alam. Tidak cuma prajurit, ia pun menghidupkan sosok monster yang dinobatkan sebagai serigala Fenris. Kembali lagi pada Thor. Rupanya ia dibawa pada sebuah tempat yaitu Sakar, di mana ia pun bertemu dengan pemimpin Sakar yaitu Grandmaster. Thor berusaha melawannya, namun karena sebuah device di lehernya, ia tidak bisa melakukan apa-apa. Grandmaster pun menjadikan Thor sebagai petarungnya. Oh, rupanya Loki berada di sana. Namun anehnya, Loki malah sangat akrab dengan mereka di sana. Bahkan Loki bisa menikmati apa saja yang berada di sana. Lalu Thor dibawa ke sebuah tempat. Tanpa sengaja ia pun berkenalan dengan manusia batu yaitu Korg. Korg juga memperkenalkan sahabatnya yaitu Mick. Melalui mereka Thor mulai paham dengan planet ini. Lalu mereka melihat Valkyrie yang sedang abokan. Di sana Korg memberitahu Thor kalau Valkyrie adalah sosok warga Asgard. Thor pun yang mengetahuinya langsung membawa kabar pada Valkyrie tentang Asgard dalam kondisi bahaya. Valkyrie ini adalah sosok pahlawan wanita yang pernah melawan Hela pada masanya. Namun sialnya semua pasukan wanita tewas kecuali dirinya. Ia pun sekarang tidak peduli lagi dengan nasib Asgard. Tidak lama kemudian, tibalah saatnya Thor berhadapan dengan sosok pahlawan yang tak terkalahkan. Sebelum pertandingan dimulai, Thor pun harus dicukur oleh bapak tua supaya lebih handsome.
Setelah memasuki arena, betapa kagetnya Thor. Rupanya lawan Thor adalah Hulk. Thor pun sangat senang saat melihat Hulk masih hidup. Ia pun mengira Hulk tidak bakal menyerangnya. Akan tetapi, sekarang mau tidak mau Thor harus berhadapan dengan Hulk. Thor pun mencoba menenangkan Hulk dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh Black Widow. Namun gagal, ia pun digeprek sama Hulk. Thor pun mendapatkan kekuatannya kembali saat melihat visi ayahnya. Hal itu pun membuat Grandmaster panik hingga menyetrum Thor. Thor pun pingsan dan dihantam oleh Hulk. Di Asgard, Scott sekarang diangkat sama Hela menjadi algojonya. Scott pun sekarang bertugas untuk mengeksekusi warga. Tidak dengan Heimdall, ia sedang sibuk berhadapan dengan prajurit untuk menyelamatkan warga Asgard. Lalu Heimdall membawa para warga berkumpul pada sebuah tempat rahasia yang berada di Asgard. Mereka semua akan berlindung di sana untuk sementara waktu. Kembali lagi ke Sakar. Rupanya Thor sedang dirawat sama beberapa ladies di sana. Lalu ia pun sadar dan membuat para ladies di sana ketakutan. Rupanya di sana sudah ada Hulk yang sedang berendam. Di sini Thor mengajak Hulk untuk kembali ke bumi dengan rencana Avenger bisa bersatu lagi seperti dahulunya. Namun Hulk menolaknya karena ia sudah nyaman menjadi Hulk sang petarung di Sakar. Hulk juga menjelaskan bahwa ia bisa sampai di Sakar dengan sebuah Quinjet yang dikemudikannya setelah kejadian di Sokovia dalam pertempuran melawan Ultron. Kemudian Thor bergegas ke Quinjet yang pernah dinaiki Hulk untuk bisa pergi dari Sakar. Namun ia tidak bisa ke sana karena alat pada lehernya membuat dirinya kesetrum. Lalu Thor menghubungi Heimdall untuk mencari tahu keberadaan rakyat Asgard. Heimdall pun menghubungkannya. Lalu Thor meminta bantuan pada Hulk untuk memancing Valkyrie masuk ke dalam. Dengan rencana ia akan membujuk Valkyrie untuk bisa membantunya melawan Hela. Setelah Valkyrie masuk, pertamanya ia tidak tertarik untuk membantu Asgard. Namun setelah mendengar Odin telah ganti alam, ia pun agak sedikit terkejut. Tanpa diduga, Thor pun berhasil mengambil sebuah remote untuk melepaskan alat setrum yang berada di lehernya. Lalu Thor bergegas kabur menuju ke Quinjet. Namun sial sekali, ia malah tidak bisa menghidupkan Quinjet. Tidak lama kemudian, Hulk pun datang untuk memaksa Thor agar tetap tinggal di Sakar. Lalu tanpa sengaja Hulk melihat Black Widow yaitu Natasha Romanoff yang membuatnya lemah. Bahkan ia berubah menjadi Banner. Banner pun kaget dengan kenyataan. Ia pun tidak menyadari apa yang sudah terjadi pada dirinya itu. Tidak lama kemudian, Grandmaster memberitahu semua pasukan bahwa Hulk dan Thor telah menghilang. Ia pun memerintahkan semua pasukan untuk mencari Thor dan Hulk secepatnya. Lalu Valkyrie dan Loki diberikan kesempatan 1 jam untuk mereka supaya bisa membawa kembali Thor dan Hulk. Lalu Loki baru menyadari bahwa Valkyrie ini adalah sosok pertarung di Asgard. Di sana terjadilah sedikit cekcok. Kembali lagi pada Thor. Ia membujuk Banner untuk bisa membantunya menyelamatkan Asgard. Banner pun tidak mau berubah menjadi Hulk lagi karena ia tidak mau jika dirinya harus menjadi Hulk sampai dirinya ganti alam. Lalu mereka melanjutkan perjalanan. Di sana, mereka bertemu dengan Valkyrie. Awalnya Thor menduga Valkyrie akan menangkap mereka. Namun kali ini tidak. Ia bahkan membantu Thor supaya bisa kabur dari Sakar. Akhirnya mereka membentuk sebuah tim untuk melawan Hela. Dan mereka menamakan timnya yaitu Revengers. Ya sepertinya begitu. Rupanya Loki sudah diikat sama Valkyrie. Karena menurut Valkyrie, Loki ini sangatlah berbahagia. Berbahagia?
karena menurut Valkyrie, Loki ini sangatlah berbahaya. Loki pun menawarkan untuk membantu mereka karena ia mengetahui ruang pesawat dan memiliki kode aksesnya. Mereka pun langsung memulai aksinya. Valkyrie langsung membebaskan Korg dan temannya. Sementara Thor sedang menuju ke ruang pesawat. Lalu mereka menemukan pesawat yang cocok untuk keluar dari Sakaar, yaitu pesawat pribadi Grandmaster. Di sini Loki berkhianat. Ia berusaha menyalakan alarm supaya Thor kembali ditangkap. Namun Thor lebih cerdas dari dirinya. Ia telah mengantisipasinya. Hal itu pun membuat Loki terpapar di lantai. Melihat kapalnya dicuri, Grandmaster langsung meminta Topaz untuk memimpin mengejar Thor. Serangan pun mulai dilakukan oleh Topaz. Namun Thor tidak bisa melawan karena ia tidak mempunyai senjata. Dikarenakan pesawat Grandmaster adalah pesawat pesta, tentu saja tidak mempunyai senjata. Thor dan Valkyrie memutuskan melawan mereka semua dengan tangan kosong. Alhasil, mereka berhasil mengalahkannya. Setelah itu mereka tiba di lubang cacing di ruang pesawat. Tanpa sengaja Loki dibebaskan oleh Korg. Setelah itu mereka pun akan menggunakan pesawat besar milik Grandmaster. Dan Loki menjadi sosok pemimpin mereka di Asgard. Kini Scott berperan sebagai Algojo Hela. Di sini Scott memaksa para rakyat untuk mengakui keberadaan rakyat lainnya. Karena tidak ada yang menjawab, ia pun akan membunuh seorang wanita Asgard. Lalu seseorang menghentikannya dan mengatakan bahwa sebahagian sedang berada di sebelah bukit. Dan ia juga memberitahu pedang Heimdall. Sementara Thor kini sudah tiba di Asgard. Mereka menyusun rencana. Valkyrie dan Banner akan menyelamatkan para warga, sementara dirinya akan menghadapi Hela. Dan pada akhirnya, Hela dan Scott menemukan keberadaan rakyat Asgard. Untung saja rakyat Asgard telah pergi duluan. Para rakyat pun menuju ke Bifrost. Lalu Thor di istana sudah siap untuk berhadapan dengan Hela. Hela yang mengetahuinya, ia pun pergi ke istana. Hela langsung menceritakan sifat asli ayah mereka, di mana pada dahulu kala ia dan juga sang ayah telah berhasil mencuri banyaknya emas untuk membangun istana Asgard. Namun Odin berubah pikiran dan mengurung dirinya untuk bisa menjadi raja. Thor pun tidak percaya dengan perkataan kakaknya itu, hingga mereka pun adu mekanik di istana. Lalu warga Asgard yang berada di jembatan Bifrost dihadang oleh monster serigala. Tidak cuma itu, Scott dan beberapa pasukan sudah siap mengepung mereka. Valkyrie pun mencoba membantu, namun monster ini tidak mudah untuk dibunuh. Hingga Banner memberanikan diri untuk melompat ke bawah menolong rakyat Asgard. Valkyrie pun baru sadar dengan Bruce Banner, yaitu rupanya adalah Hulk. Heimdall juga mendapatkan bantuan dari Korg yang datang dengan kapal besar. Loki berlagak seperti raja di sana. Sementara Thor, ia pun tidak mampu mengalahkan Hela. Even a blind man could see it. Mata kanannya pun harus hilang dihajar oleh Hela. Sial sekali. Hela pun mengatakan sekarang Thor sudah mirip dengan Odin. Hela juga menghina Thor, bahkan meminta Thor untuk mengeluarkan kekuatan hebatnya. Hingga Thor terbayang bertemu dengan sang ayah, di mana sang ayah mengatakan Asgard itu bukanlah tempat. Asgard adalah nama warga mereka, dan dimanapun tempatnya bisa menjadi Asgard. Thor pun mengeluh karena ia tidak mungkin bisa mengalahkan Hela tanpa palu. Odin pun menjawab, "Kamu adalah dewa petir, bukan dewa palu." Mendengarkan hal itu, You're stronger. Thor kemudian bangkit dengan kekuatan petir yang dahsyat. Ia pun menyelamatkan rakyatnya. Scott yang melihat anak buahnya pada dihajar, ia pun beralih pada mode penyemaran. Kemudian tersisa Hela yang akan mereka hadapi. Thor yang menyadari Hela sangatlah kuat, ia pun memerintahkan Loki untuk menghidupkan Surtur. Karena cuma Surtur yang bisa membunuh Hela, Thor pun pasrah dengan Asgard yang akan binasa. Bahkan ramalan Ragnarok yang benar saja terjadi. Scott
Thor yang berada di pesawat, ia pun mulai menyesal dengan apa yang sudah ia lakukan, hingga ia memutuskan untuk menyelamatkan rakyat Asgard. Sial sekali, ia malah tewas di tangan Hela. Lalu pesawat besar sudah siap lepas landas. Thor pun yang sudah tidak berdaya kembali bangkit karena menyadari Loki sudah berhasil menghidupkan Surtur. Namun Hulk dengan polosnya malah mencoba menghajar Surtur. Untung saja Hulk tidak di-fatality sama Surtur. Lalu Hulk memegang Thor dan Valkyrie dan melompat ke pesawat. Sekarang Hela berhadapan dengan Surtur. Dan kini ramalan Ragnarok benar terjadi. Hela pun is dead di tangan Surtur. Sekarang Thor cuma bisa pasrah melihat Surtur menghancurkan Asgard berkeping-keping. Thor kemudian memimpin Asgard. Loki pun sudah bisa menerima Thor sebagai raja. Mereka pun akan ke bumi untuk melanjutkan kehidupan mereka. Di akhir film, Thor dan Loki melihat ada pesawat besar di depan mereka. Tentu saja itu adalah pesawat milik Thanos. Dan film pun sudah berakhir. Bagaimana? Sangat seru bukan? Okelah, buat kalian yang belum tahu isi ceritanya, langsung saja tonton dari awal ya. Karena saya sudah capek guys. Ya, supaya capek ini bisa menghilang, jangan lupa untuk kalian subscribe channel ini ya. Tekan juga like, komen, kebalik. Jangan lupa like, komen channel ini. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Ya begitulah, sampai jumpa di next video. Bye bye.